Shalom. How are you today? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi nih dengan saya, Nisya Esra Siombing, mahasiswa IAKN Tarutung, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar manajemen pendidikan. Semoga dengan adanya video ini kita dapat sama-sama belajar ya teman-teman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Shalom. Hai, baik kita akan mulai materi tentang dasar-dasar manajemen pendidikan. Nah, mengapa manajemen pendidikan sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan? Nah, teman-teman, jadi biar kita tahu apa itu organisasi. Organisasi adalah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang agapho, artinya alat. Di mana kata alat di sini merujuk pada suatu pencapaian tujuan yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang. Nah, an organization is a collection of people to achieve a common purpose. Artinya, organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, peran manajemen pada organisasi adalah di mana manajemen akan mengelola atau mengatur ataupun bisa dikatakan menyiapkan untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan di organisasi tersebut. Baik, pertanyaan kedua yaitu jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses. Nah, manajemen adalah nama singkatan dari PDAC yang diambil dari kata bahasa Inggris yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Setiap manajer yang mengurus perusahaan atau organisasi harus menjalankannya dengan baik. Tahapan proses manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning ini adalah tahap awal dalam menjalankan proses manajemen. Perencanaan sangat diperlukan agar dapat mencapai cita-cita atau goals organisasi. Di tahap ini, manajer perlu memikirkan cara apa yang dipilihnya serta strategi yang akan diterapkan oleh manajer dalam menjalankan produksi atau aktivitas organisasi. Nah, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Tahap berikutnya adalah pengorganisasian yang dilakukan membagi tugas kepada beberapa sumber daya yang ada. Tujuannya agar mampu untuk mengatur sumber daya yang ada serta memudahkan koordinasi menjadi lebih baik. Dengan adanya pengorganisasian ini, membuat organisasi bisa melakukan aksi nyata untuk melakukan tugas dan memfasilitasi personalnya dengan sumber daya yang lengkap untuk memudahkan proses tersebut. Nah, yang ketiga ada actuating atau pengarahan atau kepemimpinan. Berikutnya dalam proses manajemen adalah kepemimpinan. Tujuan dibentuknya actuating ini adalah agar bisa memotivasi karyawannya serta dapat menjalankan tindakan sesuai dengan arahan pemimpin. Nah, fungsi dari manajemen ini adalah memberikan motivasi kepada setiap pihak yang mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Pengendalian ini merupakan proses manajemen dengan melakukan evaluasi sambil membandingkan antara tindakan nyata dengan rencana yang sudah dibuat. Baik. Dengan melakukan pengendalian ini, memudahkan kinerja menjadi terkendali dan merencanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, sedangkan manajemen proses adalah manajemen yang dimana rangkaian aktivitas perencanaan dan pengawasan kinerja suatu proses, terutama proses bisnis. Manajemen proses mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, peralatan, teknik, serta sistem untuk mendefinisikan, mengukur, mengontrol, melaporkan, dan memperbaiki suatu proses dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan atau laba. Dalam manajemen proses ada yang namanya desain, yaitu di mana akan dirancang dahulu sebuah karya yang akan diperjualkan kepada konsumen. Setelah desain, maka akan ada measurement atau pengukuran, di mana seorang manajer akan memeriksa ataupun memastikan produk yang akan diperjualkan apakah sudah bisa diproduksi atau belum. Setelah itu akan ada deployment di mana produk akan disebarkan ataupun diperjualkan, dan yang terakhir akan ada improvement atau peningkatan produk di mana seorang manajer akan memeriksa produk apakah akan ditingkatkan produksinya atau dikurangi produksinya. Pada manajemen ada 14 prinsip menurut Henry Fayol. Berikut prinsip menurut Henry Fayol. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work.
Setiap karyawan memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan pembagian kerja. Dengan mengharapkan prinsip ini, karyawan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena sudah terbagi-bagi. Selain itu, ini juga berfungsi agar lebih efisien. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan dari organisasi, perlu adanya pemimpin yang berwenang untuk memberikan perintah. Dengan menjalankannya, ini sudah mempermudah aktivitas di perusahaan, berjalan dengan baik dan maksimal. Oleh sebab itu, harus ada kewenangan yang diberikan untuk memberi perintah kepada bawahannya. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Henry Fayol yang merupakan tugas seorang manajer. Otoritas ini diberikan dengan tanggung jawab yang mengikutinya. Untuk melakukannya, perlu kontrak atau perjanjian tertulis, guna menghindari penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, disiplin. Prinsip selanjutnya adalah disiplin sikap. Disiplin juga menjadi nilai dasar agar mendapatkan visi dan misi yang diinginkan. Dengan melakukannya, ini juga membuat kondisi organisasi menjadi lebih baik, karena ada sikap saling menghormati. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Prinsip manajemen yang tidak kalah penting adalah kesatuan perintah atau komando. Dengan menerima perintah dari suatu manajer, ini lebih membuat tugas terarah dibandingkan diperintah oleh banyak orang. Yang kelima, kesatuan pengarahan atau unity of direction. Tak hanya kesatuan perintah, Henry Fayol juga memberikan prinsip kesatuan pengarahan. Maksud dari prinsip ini adalah karyawan menjalankan kegiatan yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini, manajer bertindak untuk memantau dan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Yang keenam, ada mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Prinsip manajemen berikutnya adalah mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi yang dimana perlu dikedepankan dan diprioritaskan terlebih dahulu. Karena hal ini, organisasi melibatkan banyak orang dan tujuannya juga untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, ada penggajian karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Diperlukan suatu motivasi. Salah satu motivasi yang membangun adalah dalam hal penggajian karyawan, dengan melakukan penggajian yang sesuai dengan tugas dan jabatannya. Nah, ini membuat organisasi berjalan dengan lancar. Yang kedelapan, ada pemusatan atau centralisation. Dalam menjalankan manajemen dan tanggung jawab, perlu dilakukan. Pada manajemen, ada 14 prinsip menurut Henry Fayol. Berikut prinsip menurut Henry Fayol. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Setiap karyawan memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan pembagian kerja. Dengan mengharapkan prinsip ini, karyawan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena sudah terbagi-bagi. Selain itu, ini juga berfungsi agar lebih efisien. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan dari organisasi, perlu adanya pemimpin yang berwenang untuk memberikan perintah. Dengan menjalankannya, ini sudah mempermudah aktivitas di perusahaan, berjalan dengan baik dan maksimal. Oleh sebab itu, harus ada kewenangan yang diberikan untuk memberi perintah kepada bawahannya. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Henry Fayol yang merupakan tugas seorang manajer. Otoritas ini diberikan dengan tanggung jawab yang mengikutinya. Untuk melakukannya, perlu kontrak atau perjanjian tertulis, guna menghindari penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, disiplin. Prinsip selanjutnya adalah disiplin sikap. Disiplin juga menjadi nilai dasar agar mendapatkan visi dan misi yang diinginkan. Dengan melakukannya, ini juga membuat kondisi organisasi menjadi lebih baik, karena ada sikap saling menghormati. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Prinsip manajemen yang tidak kalah penting adalah kesatuan perintah atau komando. Dengan menerima perintah dari suatu manajer, ini lebih membuat tugas terarah dibandingkan diperintah oleh banyak orang. Yang kelima, kesatuan pengarahan atau unity of direction. Tak hanya kesatuan perintah, Henry Fayol juga memberikan prinsip kesatuan pengarahan.
Maksud dari prinsip ini adalah karyawan menjalankan kegiatan yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini, manajer bertindak untuk memantau dan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Yang keenam, ada mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Prinsip manajemen berikutnya adalah mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi yang dimana perlu dikedepankan dan diprioritaskan terlebih dahulu. Karena hal ini, organisasi melibatkan banyak orang dan tujuannya juga untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, ada penggajian karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Diperlukan suatu motivasi. Salah satu motivasi yang membangun adalah dalam hal penggajian karyawan dengan melakukan penggajian yang sesuai dengan tugas dan jabatannya. Nah, ini membuat organisasi berjalan dengan lancar. 8. Pemusatan atau centralization. 8. Pemusatan atau centralization. Dalam menjalankan manajemen dan juga tanggung jawab, perlu dilakukan secara seimbang. Penting juga melakukan sentralisasi atau pemusatan otoritas kepada jabatan tertinggi seperti Dewan Eksekutif. Tidak hanya wewenang dari berbagai bidang manajer. Setiap manajer ini juga perlu untuk bertanggung jawab kepada manajer puncak, sehingga terjadi keseimbangan. 9. Hierarki atau tingkatan. Hierarki atau tingkatan ini juga diperlukan dalam organisasi. Fungsinya agar bisa mempunyai tanggung jawab dan juga wewenang tertentu sesuai dengan jabatan yang diemban dan dispesialisasikannya. Hierarki paling tertinggi biasanya ditempati oleh manajemen senior, kemudian terus ke level menengah, dan kemudian ke level paling rendah, yaitu staff. Prinsip ini menunjukkan bahwa perlunya batasan dan garis yang jelas di setiap bidang kewenangan. Dengan demikian, karyawan lebih mudah memahami kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. 10. Ketertiban atau order. Setiap karyawan dalam organisasi wajib memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya agar berjalan dengan lancar. 11. Ada keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran ini sudah tidak asing, diwajibkan dalam menjalankan organisasi. Setiap perusahaan juga mengharuskan karyawan untuk adil dan jujur dalam bekerja. Tak hanya itu, manajer juga harus memperlakukan karyawan dengan secara adil. Yang ke-12, ada stabilitasi. Kondisi karyawan stabilitas adalah suatu yang harus diutamakan dalam organisasi. Penempatan karyawan dan pengelolaannya juga harus seimbang. Perusahaan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kondisi karyawan tersebut. Yang 13 ada prakarsa atau inisiatif. Prakarsa atau inisiatif adalah hal yang penting untuk membuat organisasi maju. Diperlukan adanya ide baru dan kreativitas yang dimiliki oleh karyawan. Dengan ide kreatif, ini bisa menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Yang ke-14 ada semangat kesatuan dan semangat korps. Prinsip manajemen yang terakhir ini adalah nilai semangat persatuan atau yang disebut dengan Aspired the Corps. Prinsip ini diartikan sebagai semangat perjuangan agar ikut terlibat dalam kesatuan. Para pegawainya, semangat kesatuan ini dilakukan agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang damai dan juga rasa saling percaya serta menghargai satu sama lain. Tugas ini juga diemban oleh manajer dengan mencari cara mengembangkan moral dan soft skill yang baik di tempat kerja. Nah, itu ada 14 prinsip menurut Henry Fayet. Baik, kita akan membahas mengenai implementasi atau penerapan fungsi manajemen dalam organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama. Ia mengerjakan fungsi-fungsi dengan menjalankan mempengaruhi perbuatan orang-orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam upaya mengelola sumber daya yang dapat berupa money, materials, method, machines, market, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.
Sehingga manajemen pendidikan atau administrasi sekolah tidak hanya berkaitan dengan bagaimana tata usaha sekolah, tetapi juga berkaitan dengan semua kegiatan yang ada di sekolah, baik tentang materi perencanaan, kepemimpinan, kurikulum, dan bagaimana yang telah diatur dalam menciptakan suasana terselenggaranya kondisi belajar mengajar yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam menjalankan manajemen pendidikan, perlu mencapai tujuan pendidikan yang baik dan bermutu. Maka juga dibutuhkan tenaga pendidik yang harus memiliki pemahaman yang luas tentang pelaksanaan dan tujuan pendidikan dalam suatu sekolah. Oleh karena itu, peran manajer atau manajemen pendidikan yaitu kepala sekolah dan juga guru sangatlah penting dalam upaya pengelolaan suatu manajemen pendidikan. Segala upaya yang dikelola dalam proses pembelajaran tentunya harus disusun terlebih dahulu secara jelas, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan di kemudian hari. Maka dari itu, manajemen pendidikan sendiri mempunyai beberapa fungsi, dan fungsi manajemen pendidikan harus dapat diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Baik, itu sedikit menyinggung bagaimana organisasi pendidikan di sekolah yang bisa kita lihat melalui peran ataupun fungsi manajemen. Teman, tadi kan kita sudah belajar nih sedikit mengenai dasar-dasar manajemen pendidikan. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Shalom.